Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sehat, salam sejahtera bagi Bapak Ibu dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya lewat ayat renungan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan yang selalu baru berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sepanjang istirahat di malam hari. Di pagi ini Tuhan kami akan memulai aktivitas kami. Terlebih dahulu kami mau bersatu teduh membangun mezbah bersama Tuhan lewat ibadah pagi kami. Dialah firman Tuhan yang menyapa kami, menguatkan, menyemangati kami, menjalani kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, ayat renungan firman Tuhan bagi kita hari ini Senin 28 Juni 2021 tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih, ayat renungan kita terdiri dari 6 kata yang sama sekali tidak mudah dan tidak terlalu sederhana untuk dijelaskan. Dalam ayat ini dijelaskan apa itu yang jahat, apa itu kejahatan. Mencuri itu jahat, semua orang setuju. Mencuri hati bagaimana? Mencuri perhatian bagaimana? Jahat atau bukan? Berbohong itu jahat. Namun bagaimana dengan berbohong demi kebaikan? Dalam Perang Dunia II, ada beberapa orang di Belanda yang menyembunyikan orang Yahudi di rumah mereka. Ketika ditanyai oleh tentara Nazi, mereka berbohong bahwa tidak ada orang Yahudi di rumah mereka. Apakah mereka berbuat jahat? Membunuh itu jahat. Bagaimana jika membunuh musuh dalam perang? Atau seperti masalah mercy killing atau euthanasia. Orang yang sudah tidak sadarkan diri, yang hidupnya bergantung pada selang-selang infus dan tabung oksigen, bolehkah hidupnya di stop? Apakah itu jahat? Saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan ini dengan mudah dan cepat. Itu semua persoalan etis yang bukan hanya membutuhkan akal budi untuk menjawabnya, melainkan juga hati nurani dan bimbingan Roh Kudus. Saudara terkasih, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu baik dan sumber segala yang baik. Karena Allah itu baik dan memberi setiap pemberian yang baik, maka semua kejahatan yang ada di bumi bukan datang dari Allah. Allah bukan pencetusnya, bukan mastermind-nya atau sutradaranya. Dalam bahasa Ibrani maupun Yunani, istilah setan, satanos yang kita kenal, arti aslinya adalah musuh, lawan. Jadi semua yang bertentangan dengan kehendak Allah, semua yang berlawanan dengan maksud Allah adalah jahat. Jadi segala sesuatu yang melawan kehendak Allah, semua yang bertentangan dengan rencananya, itulah yang disebut dengan setan, iblis atau si jahat. Sehingga dalam ayat ini, bagaimana sikap kita untuk melawan si jahat itu atau melawan segala jenis kejahatan itu? Yang pertama adalah menerima keselamatan dari Tuhan. Anda tidak dapat lagi mengatakan tidak kepada iblis kecuali ketika kita telah menyatakan ya kepada Kristus. Yang kedua, kita harus memakai firman Tuhan sebagai senjata untuk melawan si jahat itu. Yang ketiga, sadarilah kelemahan
keterbatasan kita. Karena kita lemah, kita terbatas, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Tuhan memperingatkan kita untuk tidak terlalu percaya diri, karena kita tahu kita juga belum sempurna, kita punya kelemahan. Penutup saya mau katakan, sekarang marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Pencobaan apa atau kuasa si jahat mana yang selalu menggoda kita? Karena itu kita harus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita dapat mengenali semua yang bertentangan dengan rencana dan kehendak-Nya. Kita juga perlu meminta pertolongan Roh Kudus agar dapat melepaskan kita dari segala jenis kejahatan dan jebakan si jahat itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan bagi kami hari ini. Ajar kami Tuhan untuk mengenali si jahat, sehingga kami boleh menjauhinya. Beri kami kekuatan di dalam Roh Kudus-Mu dan firman-Mu yang terus menerangi hati kami, boleh menjauhi diri kami dari segala jenis kejahatan. Berkati umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.